Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Amalia Putri, saya dari kelas 10-1. Di video kali ini saya akan menjelaskan 15 soal yang sudah diberikan oleh guru saya, yaitu Ibu Iif. Oke, jadi pada soal yang pertama diberikan persamaan eksponen 27 pangkat 3x min 5 sama dengan 3 akar 3 pangkat 9. Dari 27 ini kita kecilkan menjadi 3 pangkat 3. Dalam kurung 3x dari sini, 3x min 5. Lalu 3 kita buat persamaan seperti ini. Jadi bukan akar lagi. Setelah itu 3-nya kita coret, lalu mereka hilang. Dan sisa yang ini, 3 buka kurung 3x min 5 tutup kurung sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ini 9 dibagi 3, jadi sama dengan 3. Setelah itu 3 dikali 3 sama dengan 6x min 3 dikali 5 sama dengan 15 sama dengan 3. 6x sama dengan 3. Kenapa ini bisa plus? Karena 15 di sini minus, jadi dipindahin ke sini jadi plus. Jadi 3 plus 15. Jadi x sama dengan 3 plus 15 itu 18. 6-nya dipindahin ke sini. Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Yang ditanya adalah 4x min 7 itu sama dengan berapa? Nah, 4x, x-nya karena di sini x-nya 3, jadi kita pindahin x-nya itu 4, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12, 7-nya tetap. Lalu hasilnya 12 dikurang 7 sama dengan 4. Lanjut soal yang kedua. Jadi diketahui sistem persamaan x min 3y plus 7z sama dengan min 16. Lalu x plus 2y min z sama dengan min 2. Yang ketiga, x min 8y plus z sama dengan 3. Nah, di sini kita akan menceklis pernyataan-pernyataan yang benar atau salah. Oke, jadi pengerjaannya itu pertama kita ambil sistem persamaan yang pertama dan yang ketiga. Kita eliminasi. X min 3y plus 7z sama dengan 16. Ini yang pertama. Lalu yang ketiga, X min 8y plus 4z sama dengan 3. Di sini kita akan menghilangkan X. Ini sistem eliminasi namanya. Lalu min 3y min 8y sama dengan 5y. Lalu 7z min 4z, berarti 3z. Lalu min 16 min 3 sama dengan min 19. Sistem eliminasi yang kedua, kita ngambil yang pertama sama yang kedua. Untuk yang persamaan pertama itu ada X min 3y plus 7z sama dengan min 16. Yang kedua ada X plus 2y min z sama dengan min 2. Di sini kita juga akan menghilangkan yang X. Dan min 3y min plus 2y sama dengan min 5y. 7z min z sama dengan 8z. Karena ini jadi ditambah. Lalu min 16 min 2 sama dengan min 14. Oke. Di sini ini udah ketemu persamaan pertama dan kedua. Kita akan mengeliminasi juga. Bukan mengeliminasi, mengsubstitusi. Dan di sini 5y plus 3z sama dengan min 19. Min 5y plus 8z sama dengan min 14. Ini dari hasil yang ini sama yang ini. Hasilnya 3 ditambah 8 itu 11z sama dengan min 19. Min 14 itu min 33. Z sama dengan min 33 dibagi 11. 11-nya dari sini. Sama dengan min 3. Dan di sini baru ada yang kita mencari y-nya. 5y kita pakai yang ini. 5y plus 3 karena di sini z-nya itu min 3, berarti di sini min 3. 3 dikali min 3 sama dengan 5y min 9 sama dengan min 19. 5y
min 19. Kenapa di sini plus 9? Karena di sini min 9, jadi min 9 ketika pindah ke kanan dia jadi plus. Y sama dengan min 10 dari hasil pengurangan ini sama dengan min 10 per 5 sama dengan min 2. Lanjut yang ini. Yang ini X min 2Y min Z. Ini kita ngambil persamaan. Yang ini sama dengan min 2. Kita di sini akan mencari yang X min 2. Karena Y-nya min 2, maka di sini masukkan min 2-nya. Min 2 dikali min 2. Dan min Z-nya itu hasilnya min 3. Jadi min 3 sama dengan min 2. X min 2 kali min 2 itu 4. Sama dengan min 4. Plus 3 sama dengan min 2. X, di sini kita pindahin semuanya karena akan mencari X-nya. Min 2 ditambah 4 dikurang min 3 sama dengan min 1. Jadi X-nya min 1. Oke, dari pernyataan yang pertama, nilai X plus Y sama dengan min 3. Kita buktikan di sini. X plus Y min 1 plus min 2 sama dengan min 3. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Yang di sini X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Berarti min 1 pangkat 2 dikurang min 2 pangkat 2. Ini pernyataan yang kedua. 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Pernyataan yang kedua itu X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan min 4. Karena di sini hasilnya min 3, berarti pernyataan yang kedua itu salah. Lalu pernyataan yang ketiga. X dikali Y dikali Z. Min 1 dikali min 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Pernyataan yang ketiga itu X dikali Y dikali Z sama dengan min 6. Karena di sini min 6, berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Oke, lanjut soal ketiga, yaitu nilai dari 27 pangkat 2 per 3 ditambah 1 per 2 pangkat min 4 per 5 pangkat 2 itu adalah 27 kita pecah menjadi 3 pangkat 3. Lalu dikali 2 per 3. Nah, karena di sini 3, karena di sini sama-sama 3, maka bisa kita coret. Dan ditambah 1 per 2 kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Dikarenakan 2-nya menjadi plus, jika dia pindah ke atas, maka satunya menjadi min 1. Dikali pangkat min 4. Per 5 hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Setelah itu, karena udah kita coret, jadi 3 pangkat min 2. Jadi sisa 2 doang. Di sini sisa 2. Ditambah 2 dipangkat 1 kali min 1 dikali min 4 sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 4 per 25. Sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9, ditambah 2 pangkat 4 adalah 16 per 25. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Jadi 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1. Untuk soal yang keempat, jika X, Y, dan Z penyelesaian sistem persamaan dari 2X ditambah Z sama dengan 5, Y min 2Z sama dengan min 3, X plus Y sama dengan 1, maka yang ditanya X ditambah Y ditambah Z sama dengan berapa? Oke, kita pakai sistem eliminasi. Ini dari persamaan yang pertama dan ini dari persamaan yang kedua. Jadi 2X ditambah Z sama dengan 5. Kenapa ini bisa dikali 2? Karena kita mau menghilangkan yang Z-nya. Maka ini 2 dan ini 1. Dan ini 1. Dan Y min 2Z sama dengan min 3. Ini kita kali. 2 dikali 2 sama dengan 4X, 2 dikali Z sama dengan 2Z. 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu ini tidak usah karena dikali 1. Jadi Y min 2Z sama dengan min 3. Dan 4X nggak mungkin kalau di sini hasilnya 5X. Jadi
di sini hasilnya 4x plus y sama dengan 10 dikurang min 3. 10 ditambah min 3 sama dengan 7. Karena di sini kita mau menghilangkan yang z, maka di sini jadi persamaan yang baru. Persamaan keempat bisa disebut. Dan di sini kita pakai yang dari sini. Terus ini adalah persamaan yang ketiga. 4x ditambah y sama dengan 7. X plus y sama dengan 1. Di sini kita kurang karena tandanya sama. Jadi 4x min x sama dengan 3x. 7, karena di sini kita mau menghilangkan yang y-nya kan sama, maka mau kita hilangkan. Jadi 7 dikurang 1 sama dengan 6. X sama dengan 6 dikurang X sama dengan 6 dibagi 3. Maaf, salah. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita mau mencari y. Maka y ditambah x ditambah y sama dengan 1. Karena di sini x-nya 2, maka kita masukkan 2 ditambah y sama dengan 1. Y sama dengan 1 dikurang 2. 2 pindah ke sini, maka tandanya berubah. 1 dikurang 2 sama dengan 1, berarti y-nya 1. Kita di sini akan mencari z-nya. Y sama dengan 2z. Sama dengan min 3. Karena y-nya di sini min 1, maka kita masukkan. Min 1 min 2z sama dengan min 3. Min 1 ditambah 3 sama dengan 2z. 2 sama dengan 2z. Z sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, di sini ini pertanyaannya. X ditambah y ditambah z, maka karena x-nya 2, kita masukkan 2, y-nya min 1, kita masukkan min 1, dan z-nya itu 1, kita masukkan 1. 2 ditambah min 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 2. Maka dari soal nomor 4 hasilnya adalah 2. Oke, soal yang keempat adalah bentuk sederhana dari 2 akar 175 dikurang 8 akar 112 ditambah akar 63 dikurang 3 akar 25 2 adalah, jadi di sini akar dari 175 adalah 7 dikali 25. Jadi 2 akar 7 dikali 25 dikurang akar dari 112 adalah 47 dikali 4. Akar dari 63 adalah 9 dikali 7. Akar dari 252 adalah 36 dikali 7. Lalu 2 dikali 5 akar 7 dikurang 8 dikali 4 akar 7 ditambah 3 dikali 3 akar 7 dikurang 3 dikali 6 akar 7. Maka 2 kali 5 adalah 10 akar 7 tetap. 8 kali 4 adalah 32 tetap akar 7 ditambah 3 akar 7 dikurang 3 dikali 6 adalah 18 akar 7. Maka di sini kita satukan yang ini, dan ini, dan ini. Jadi 10 dikurang 32 ditambah 3 dikurang 18. Karena akarnya sama-sama 7 semuanya, maka di sini adalah 7. Hasilnya adalah min 37 akar 7. Jadi jawaban dari soal nomor 5 adalah min 37 akar 7. Soal selanjutnya adalah soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini sama seperti soal yang nomor 4 tadi. Jadi saya hanya akan menjelaskan pernyataannya saja. Dari pernyataan yang pertama itu, X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, Z sama dengan 1. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan di nomor 4 tadi, pernyataan ini benar. Lalu, X ditambah Y ditambah Z dari soal tersebut itu hasilnya sama dengan 1. Tapi yang sebenarnya adalah 2 ditambah min 1 ditambah 1 itu adalah 2. Jadi pernyataan ini adalah salah. Lalu pernyataan yang ketiga, X dikali Y dikali Z sama dengan min 2. 2 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 2. Jadi pernyataan ini adalah benar. Untuk soal nomor 7,
adalah Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Saudi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pihak penyelenggara menjual tiket dalam 3 kategori, yaitu Premium, Silver, dan Gold. 3 pembeli tercepat terekam dalam data dengan rincian. Pembeli pertama membeli 5 tiket Premium, 1 tiket Silver, dan 2 tiket Gold membayar sebesar 5.700.000. Pembeli kedua membeli 3 tiket Premium, 2 tiket Silver, dan 2 tiket Gold membayar sebesar 6.100.000. Pembeli ketiga membeli 5 tiket Premium, 3 tiket Silver, dan 1 tiket Gold membayar sebesar 6.100.000. Lalu kita akan memberi tanda centang pada kolom benar atau salah untuk pernyataan berikut ini. Harga tiket premium adalah 500.000. Ini pernyataan pertama. Harga tiket gold adalah 1.600.000. Jika Pak Kevin akan membeli 1 tiket premium dan 2 tiket gold, maka ia harus membayar sebesar 3.500.000. Nah, kita akan membuktikan pernyataan ini. Oke, untuk premium itu kita tandakan sebagai X, dan untuk silver kita tandakan sebagai Y. Untuk gold kita tandakan sebagai Z. Nah, di sini ada 5 tiket premium, 1 tiket silver, dan 2 tiket gold. Maka kita bikin persamaannya 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5.700.000. Di sini pembeli kedua membeli 3 tiket premium, 2 tiket silver, dan 2 tiket gold. Maka persamaannya 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 6.100.000. Di sini pembeli ketiga membeli 5 tiket premium, 3 tiket silver, dan 1 tiket gold membayar sebesar 6.100.000. Maka persamaannya 5X tambah 3Y tambah Z sama dengan 6.100.000. Oke, kita akan memakai sistem eliminasi. Kita memakai persamaan yang pertama dan kedua dulu. Yang pertama adalah 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 57. Yang kedua, 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 61. Di sini kita akan menghilangkan Z. Kita akan mengeliminasi Z ini. Lalu 5X dikurang 3X sama dengan 2X. Y dikurang plus 2Y sama dengan min Y. Lalu 57 dikurang 61 hasilnya min 4. Yang kedua, ini kita memakai sistem persamaan yang kedua dan ketiga. Yang ini dan ini dan ini. Oke. 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 61. 5X ditambah 3Y tambah Z. Karena di sini enggak ada angka yang sama, kita akan menghilangin yang Z sama seperti yang ini. Maka harus kita kalikan dulu. Jadi hasilnya 3X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 61. Ini dikalikan sama 2 tadi. Maka hasilnya 10X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 122. Jika dijumlah 3 dikurang 10 min 7X, 2 sama 6 min 4Y. 61 dikurang 122 sama dengan min 1. Karena semua min, maka kita ubah aja menjadi plus. Selanjutnya hasil dari persamaan yang tadi sudah dihitung kita bikin lagi. 2X min Y sama dengan min 4, 7X plus 4Y sama dengan 61. Di sini kita akan menghilangkan Y-nya, maka kita kali dulu. Yang atas dikali 4 dari sini, yang bawah dikali 1 dari sini. Maka ini dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8X, Y dikali 4 sama dengan 4Y. Min 4 dikali 4 sama dengan min 16. Yang ini tetap sama, 7X plus 4Y sama dengan 61. Maka 8 ditambah 7 sama dengan 15X. Ini kita hilangkan, kita eliminasi. Min 16 plus 61 sama dengan 45. Maka X sama dengan 45 dibagi 15 adalah 3. Selanjutnya kita memakai substitusi. 2X min Y sama dengan min 4. Karena tadi X-nya adalah 3, maka kita masukkan 3 di sini.
Jadi 2 dikali 3 min Y sama dengan min 4. 2 dikali 3, 6, min Y sama dengan min 4. Karena di sini min, si 4-nya jika dia pindah maka dia berubah menjadi plus. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 10. Lanjutnya, 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 57. Ini kita akan mencari Z. Jadi karena tadi X-nya 3, kita masukkan di sini 5 dikali 3. Karena Y-nya 10, maka kita masukkan di sini 10. Dan di sini tetap 2Z sama dengan 57. Jadi 5 dikali 3, 15. 10-nya tetap, 2Z-nya tetap sama dengan 57. Ini kita pindahin. Jadi di sini yang ada variabelnya di kiri, yang tidak ada di kanan. Jadi 2Z sama dengan 57. Kenapa ini 25? Karena ini 15 ditambah 10 sama dengan 25. Mereka pindah ke kanan, maka hasilnya jadi minus. Jadi Z sama dengan 57 dikurang 25, hasilnya 32. 2-nya kita pindahin ke sini. Jadi 32 dibagi 2 sama dengan 16. Jadi tiket premium adalah 300.000, tiket silver adalah 1 juta, tiket gold adalah 1.600.000. Dan di sini ada untuk persamaan yang ketiga. Di sini harga tiket premium adalah 500.000. Di sini harga tiket premium 300, maka pernyataan yang ini salah. Harga tiket gold adalah 1.600.000. Di sini harga tiket gold 1.600.000, maka pernyataan ini benar. Lalu ini jika Pak Kevin akan membeli 1 tiket premium dan 2 tiket gold, maka ia harus membayar sebesar 3.500.000. Kita buktikan. 1 tiket premium ditambah 2 tiket gold. Nah, maka dia harus membayar berapa? Oke, jadi 3 ditambah 2 dikali 16 sama dengan 3. 2 kali 16 sama dengan 32. Maka hasilnya adalah 35. Jadi Pak Kevin harus membayar 3.500.000. Itu adalah benar. Jadi ini ada jawaban soal nomor 7. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Jika suatu sistem persamaan linear AX min BY sama dengan 6, 2AX plus 3BY sama dengan 2, mempunyai penyelesaian X-nya adalah sama dengan 2 dan Y-nya adalah sama dengan 1, maka A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan. Oke, jadi di sini kita tandakan X-nya sebagai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Maka 2A min B sama dengan 6. Kenapa ini 2? Karena X-nya adalah 2. Ini X, maka kita masukkan 2. Dan di sini ada 4A. Kenapa ini 4? Karena di sini ada 2 dan di sini ada X. Karena X-nya 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 3B. Kenapa ini 3? Karena di soal awal kan di sini 3, lalu Y-nya sama dengan 1. Nah, 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 3B sama dengan 2. Karena ini tidak ada yang sama, maka kita eliminasi dulu. Kita akan menghilangkan A-nya. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Jadi 4A min 2B sama dengan 12. 4A tambah 3B sama dengan 2. Min 2B min 3B sama dengan min 5B. 12 dikurang 2 sama dengan 10. B sama dengan 10. 5-nya kita pindahin, jadi 10 dibagi min 5 sama dengan B sama dengan min 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari A-nya. Kita substitusi 2A min, karena tadi B-nya adalah min 2, maka kita masukkan di sini min 2. 2A min 2 sama dengan 6. 2A ditambah 2 sama dengan 6. 2A sama dengan 4. Kenapa ini 4? Karena di sini kan 6. Kalau 2 pindah ke sini, maka dia dikurang. Jadi 6 dikurang 2 adalah 4. A sama dengan 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Nah, ini kita cari dari pertanyaannya tadi. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ditambah B-nya kan tadi min 2. Min 2
pangkatin 2 sama dengan 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini jawaban dari soal nomor 8. Ini adalah soal nomor 9. Jika suatu sistem persamaan linear AX min BY sama dengan 6, 2AX plus 3BY sama dengan 2, mempunyai penyelesaian X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Maka dari informasi tersebut, pilihlah jawaban yang benar dari kelima pernyataan yang tersedia. Jadi soal ini sama seperti soal yang tadi ya teman-teman. Pernyataan pertama adalah nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan min 2. Kenapa ini bisa saya bilang benar? Karena dari pernyataan berikut, nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan min 2. Lalu untuk pernyataan yang kedua, nilai A sama dengan min 2 dan nilai B sama dengan 2. Itu salah karena sudah saya sebutkan tadi bahwa nilai A sama dengan min 2 dan nilai B sama dengan 2. Lalu pernyataan yang ketiga, nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan 16 itu salah. Karena yang benar adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu adalah 8. Lalu pernyataan keempat, nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 8. Itu benar. Karena ini 8, benar. Lalu nilai A tambah B sama dengan 0. Kenapa saya bilang benar? Karena A tambah B min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Itu benar. Oke. Soal selanjutnya adalah soal nomor 10. Diketahui sistem persamaan linear 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 2. 2 per Y dikurang 1 per Z sama dengan min 3. 1 per X min 1 per Z sama dengan 2. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, ini nanti kita bahasnya ya. Jadi di sini 1 per X itu ditandakan sebagai A. 1 per Y ditandakan sebagai B. Dan 1 per Z ditandakan sebagai C. Maka di sini A ditambah B sama dengan 2. 2B min C sama dengan min 3. A min C sama dengan 2. Lalu kita buat dari persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. A ditambah B sama dengan 2. A dikurang C sama dengan 2. Di sini kita akan menghilangkan yang A. Maka B plus C sama dengan 0. Lalu selanjutnya B sama dengan min C. 2B sama dengan C sama dengan 2B min C sama dengan min 3. 2 karena B-nya adalah min C, jadi 2 min C sama dengan 2 min C sama dengan min 3. Min 2C min C sama dengan min 3. Min 3C sama dengan min 3. C sama dengan min 3 per min 3 sama dengan 1. Kenapa ini bisa disebut B sama dengan min 1? Karena kan B adalah min C. Nah, di sini C itu hasilnya 1. Jadi, karena dia min, jadi hasilnya B min 1. Lalu selanjutnya A ditambah B. A tambah B itu kan min 1 karena yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini min C, C-nya 1 karena masih ada min jadi min 1. Jadi B-nya kita masukin min 1 sama dengan 2. A sama dengan 2 ditambah 1. Kenapa ini plus? Karena seperti biasa perpindahan tanda jadi plus. Jadi A sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Di sini maka A sama dengan 1 per X. Jadi A itu kan tadi 3 sama dengan 1 per X. Jadi X sama dengan 1 per 3. Lalu yang B sama dengan 1 per Y. Min 1 sama dengan, karena B tadi min 1, jadi sama dengan 1 per Y. Y sama dengan 1 per min 1. Y-nya itu adalah sama dengan min 1. C sama dengan 1 per Z.
Z itu sama dengan 1 per 1 per 1. Jadi Z sama dengan 1. Nah, dari persamaan yang tadi, dari pernyataan yang tadi itu, Y plus Z. Y plus Z itu min 1 tambah 1 sama dengan 0. Dari yang ini, Y plus Z itu benar. Lalu, X dikali Y dikali Z. 1 per 3 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 1 per 3. Sini itu berarti benar. Nah, yang pertama itu salah. Kenapa? Karena nilai X itu bukan 1 per 3. Tapi, benar, nilai X itu 1 per 3. Tetapi nilai Y itu min 1, bukan 1. Dan nilai Z itu 1. Jadi yang salahnya itu ada di Y. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 11. Ani, Nia, dan Ina pergi bersama ke toko buah. Ani membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 67.000. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 61.000. Ina membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga 80.000. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan ya. Maka kita cari dulu. Ani, persamaan Ani itu adalah 2X. Nah, apel kita tandakan sebagai X, anggur kita tandakan sebagai Y, dan jeruk kita tandakan sebagai Z. Maka 2X plus 2Y tambah Z sama dengan 67.000. Dari sini. Ini 2, 2, dan 1. 67. Ini 3X, sini ya 3X plus Y sama dengan Z. 3X plus Y tambah Z sama dengan 61.000. Dari ini 3, 1, 1. Yang Ina, X plus 3Y tambah 2Z. Ina, X, 3Y, 2Z. Oke, jadi persamaannya kita cari, kita eliminasi. Ini kita ambil persamaan 1 sama 2. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 67. Yang kedua, 3X plus Y plus Z sama dengan 61. Maka hasilnya min X plus Y sama dengan 6. Ini bisa kita jadikan persamaan yang keempat. Lalu ini persamaan yang 1 sama 3. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 80. Ini kita kalikan ya, karena kita mau menghilangkan si Z. Maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Maka hasilnya 4X plus 4Y ditambah 2Z sama dengan 134. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 80. 4 dikurang X, 3X. 4 dikurang 3, Y sama dengan Y. Jadi 134 dikurang 80 sama dengan 54. Maka kita cari X-nya. Min X, dari sini ya. Min X plus Y sama dengan 6. 3X plus Y sama dengan 54. Min 4X sama dengan min 48. X sama dengan 48 per min 4 sama dengan 12. Lalu yang ini min X plus Y sama dengan 6. Karena X-nya 12, maka kita masukkan 12-nya ke sini. Jadi dia min ya, karena X-nya ini min. Plus Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Kenapa ini bisa plus 12? Karena di sini dia min, maka pindah ke sini jadi plus 12. 6 tambah 12 sama dengan 18. Jadi Y-nya itu 18. Lalu kita akan mencari Z-nya. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 61. Karena tadi X-nya 12, maka kita masukkan ke sini 12. 3 dikali 12 sama dengan 36. Lalu Y-nya itu tadi 18, maka kita masukkan ke sini 18. Kita akan mencari Z-nya. Dan 36 ditambah 18 hasilnya adalah 54.
maka dipindahkan ke kanan dia jadi min. Jadi 61 dikurang 54 sama dengan 7. Jadi Z-nya itu 7. Jadi apel sama dengan 12.000, anggur sama dengan 18.000, dan jeruk sama dengan 7.000. Untuk pernyataan pertama, harga apel per kg-nya adalah 12.000. Itu benar. Lalu pernyataan kedua, harga anggur per kg-nya adalah 16. Harga anggur adalah 18, jadi ini adalah salah. Jadi ini harga jeruk per kg-nya adalah 7.000. Harga jeruk 7.000, betul. Nah, ini persamaan keempat. Jika Nizam membeli 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk dengan uang 100.000, maka kembalian yang diterima adalah 20.000. Itu salah. Kenapa? Karena X plus Y plus Z itu jadi X-nya itu 12, ditambah Y-nya itu 8, ditambah Z-nya itu 7. Maka hasilnya 58. 100 dikurang 58 itu hasilnya 42, bukan 20.000. Jadi pernyataan ini salah. Maka pernyataan yang benar adalah 1 dan 3 saja. Soal selanjutnya. Ini soal ceritanya sama seperti soal yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Tapi dia mempunyai pertanyaan yang berbeda. Jadi, jika Ridho membeli 2 kg apel dan 2 kg jeruk, maka harus membayar sebesar 2. Ini apelnya tadi kan 12.000, maka 2 dikali 12.000. Ditambah tadi jeruknya itu 7.000, maka 2 dikali 7.000. 2 kali 12, 24.000. 2 kali 7, 14.000. Maka 24 ditambah 14 hasilnya adalah 38.000. Soal selanjutnya adalah soal nomor 13, yaitu nilai maksimum f, x, y sama dengan 60z ditambah 30y. Untuk X, Y pada daerah yang diarsir adalah, bisa kita lihat di sini ada grafik. Lalu untuk persamaan yang pertama, 0, X-nya 0, Y-nya 6. 0,6 dan 3,0. Maka 6X ditambah 3Y, ini perkalian silang ya teman-teman. Hasilnya adalah 18. Kenapa 18? Karena 6 dikali 3 adalah 18. Nah, jadi di sini kita sama-sama bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 18 bagi 3 sama dengan 6. Lalu untuk persamaan yang kedua ada 4 sama 8. Jadi 0-nya itu kita tandakan X-nya itu 0 dan Y-nya itu 4. Lalu selanjutnya itu X-nya adalah 8, Y-nya adalah 0. Ini seperti ini. Maka kita kalikan silang juga. 4x plus 8y 4x 8y sama dengan 32. Kenapa bisa 32? Karena 4 dikali 8 adalah 32. Maka semuanya ini kita bisa bagikan 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka akan kita hitung, akan kita eliminasikan sesuai yang sudah kita cari tadi. 2x plus y sama dengan 6. X plus 2y sama dengan 8. Ini kita akan menghilangkan si X-nya itu ya, maka kita kalikan. Jadi bawah itu dikali 2 dari sini, atas itu kali 1 dari sini. Jadi 2x plus y sama dengan 6. 2x plus 4y sama dengan 16. Kita hilangkan ini X-nya. Maka y min 4y sama dengan min 3y. 6 min 16 sama dengan min 10. Jadi Y sama dengan 10 dikurang 3. 10 dibagi 3 maksudnya. Jadi ini hasilnya 10/3. Selanjutnya, 2x plus Y sama dengan 6. 2x plus, karena tadi Y-nya adalah 10/3, maka kita masukkan ke sini adalah 10/3. Sama dengan 6. Nah, ini kita kalikan 3. 6x per 10 ini 3-nya bisa kita coret, jadi nggak ada kosong, hilang 3-nya. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18, 6x sama dengan 18 dikurang 10. Kenapa ini 10-nya jadi min? Karena dia di kiri, pindah ke kanan, itu jadi min. Tadinya kan dia plus. Oke, lalu x-nya itu adalah 8.
Kenapa 8? 18 dikurang 10 adalah 8. 6-nya pindah ke sini. Jadi 8 dibagi 6 adalah sama dengan 4/3. Oke, di sini kita akan mencari fx-nya. Jadi fx, y sama dengan 60x ditambah 30y. Seperti persamaan yang tadi, di sini adalah 0,4, jadi sama dengan 60, x-nya adalah 0, maka masukkan 0 tambah 30, y-nya adalah 4, maka masukkan 4, sama dengan 120. Lalu di sini 0,6 sama dengan 60,0, karena x-nya 0, jadi kita masukkan 0. Lalu di sini y-nya itu 6, maka kita masukkan 6. Y-nya 6, maka kita masukkan 6. 30 kali 6. Berarti ini hasilnya sama dengan 180. 4/3 di koma 10/3 sama dengan 60. Ini fx-nya ya. X-nya itu 4/3 kita masukkan. Y-nya itu 10/3 kita masukkan. Jadi hasilnya sama dengan 20 dikali 4, ini 3-nya bisa dicoret dibagi itu. Jadi 20 kali 4 ditambah 10 kali 10. Hasilnya adalah 180. Jadi soal nomor 13 hasilnya adalah 180. Soal selanjutnya adalah soal nomor 14. Bentuk sederhana dari eksponen di bawah ini adalah x pangkat 2/3 dikali y pangkat 4/3 per y pangkat 2/3 dikali x pangkat 2. Tutup kurung, ini dikurungin ya, jadi pangkat min 3/4. Nah, di sini x pangkat 2/3 min 3/2. Min 3/2 itu bisa kita coret ya teman-teman, kita coret. Ini 3/4 dari sini. Kita coret ini 4. 2 dibagi 2 itu 1. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, 3-nya kita sama-sama kita coret. Dikali y min 4/3 dikali min 3/4 dari sini. Per y 2/3 dikali dikurang 3/4 dari sini di min, lalu x-nya itu 2 min 3/4 dari sini. Sama dengan x, ini hasilnya ya, hasilnya x 1/2 dikali y. Y min 1/2 dikali x min 3/2. Nah, konsep pembagian pangkatnya itu dikurang. Jadi x pangkat 1 min 1/2 min buka kurung 3/2 tutup kurung dikali y min 1 y 1 dikurang buka kurung min 1/2 tutup kurung. Jadi hasilnya itu dari sini x min 1 ditambah 3. Ini kita coret 3/2. Ini sama ya, mereka sama penyebutnya. Jadi ya udah 2 dikali y 2 tambah 1/2. Jadi x sama dengan min 1 tambah 3 itu hasilnya 2/2. Y sama dengan 3/2. Sama dengan x, ini kan habis nih. X dikali y pangkat 3/2. Jadi itu hasilnya sama dengan x y akar y. Jadi ini jawaban nomor 14 ya teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 15. Sama seperti soal nomor 13 ini grafik ya teman-teman. Jadi nilai maksimum f x, y sama dengan 6x plus 10y berdasarkan daerah yang diarsir adalah, jadi kita akan mencari titik ini. Nah, persamaan garis pertama itu ada min 1,0. Jadi ini min 1,0. Dan 0,2. Ini x-nya 0, y-nya 2. Jadi 2x min y sama dengan min 2. Persamaan yang kedua itu 5,0. Dan 0,5. Jadi kali silang lagi. 5 ini kebalik. Ini 5x plus 5y sama dengan 5 kali 5 itu 25. Nah, ini mereka sama-sama bisa dibagi 5. Nah, hasilnya itu tadinya y plus x sama dengan 5. Nah, karena nggak bisa kayak gini, jadi kita balik.
X plus Y sama dengan 5. Ditukar. Oke, selanjutnya itu 2X min Y. Ini dari yang persamaan yang tadi ini. 2X min Y sama dengan min 2. X plus 5 sama dengan X plus Y sama dengan 5. Nah, ini kita akan menghilangkan Y-nya nih. Karena mereka udah sama-sama 1. Jadi, 2X tambah X sama dengan 3X. Min 2 tambah 5 sama dengan 3. Jadi, X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Lalu ini kita substitusikan. Karena X-nya 1, jadi kita masukkan di sini 1. Dan 2 kali 1 min Y sama dengan min 2. 2 kali 1, 2. Min Y sama dengan min 2. 2 ditambah min 2 ini pindah ke kiri, jadi plus. 2 tambah 2 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 4. Nah, ini Fx-nya. Fx Y sama dengan 6X plus 10Y. Nah, yang pertama itu ada 0,0 sama dengan 6. X-nya itu 0, jadi kita masukkan 0. Ditambah 10, Y-nya itu 0, jadi kita masukkan 0. Jadi hasilnya itu sama dengan 0. Lalu yang kedua, 5,0. Di sini X-nya itu 5, jadi kita masukkan 5. 6 kali 5 ditambah 10, Y-nya itu 0, jadi kita masukkan 0. 10 dikali 0. Nah, hasilnya itu sama dengan 30. Nah, yang terakhir itu ada 1,4. Sama dengan 6, X-nya itu 1, jadi kita masukkan 1. Y-nya itu 4, jadi kita masukkan 4. Jadi 6 kali 1 tambah 10 kali 4, hasilnya adalah 6 ditambah 40 sama dengan 46. Jadi titik ini hasilnya adalah 46. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.